Rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada tengah berlangsung di gedung parlemen. Dan saat ini sudah ada Andri Suryawinata. Andri, bagaimana jalannya rapat paripurna di sana? Ya, Tommy dan juga Bella, memang rapat paripurna ke-16 yang berlangsung di gedung rapat paripurna Nusantara II ini sekarang kondisinya memang sedang diskor oleh pimpinan rapat, yaitu Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Dan terkait dengan beberapa agenda yang memang direncanakan atau diagendakan untuk dibahas terkait dengan rapat paripurna ke-16 ini adalah yang pertama tentang pengesahan dari Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang Pilkada, yang dimana menggantikan Undang-Undang nomor 22 tahun 2014 dan juga Perpu nomor 2 tahun 2014 tentang Pemda yang menggantikan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Dan bisa disampaikan bahwa memang rapat paripurna yang berlangsung dihadiri oleh 422 anggota perwakilan rakyat ini, semuanya hampir dari semua fraksi, dalam artian 10 fraksi yang ada ini menyetujui tentang disahkannya Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini. Dan memang ada beberapa catatan yang menjadi hal yang harus diselesaikan terkait dengan revisi-revisi yang memang harus dilakukan setelah disahkannya Perpu nomor 1 tahun 2014 dan juga Perpu nomor 2 tahun 2014 ini. Di antaranya adalah tentang tahapan pelaksanaan dari pilkada ini sendiri, dan juga kedua adalah tentang penyelesaian jika seandainya dalam pilkada terjadi sengketa, dan ketiga adalah dampak dari dilangsungkannya pilkada serentak. Dan terkait dengan anggota komisi dari anggota DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini menyampaikan bahwa memang harus ada standar minimum yang diberlakukan terhadap pencalonan kepala daerah dan juga wakil kepala daerah, terkait dengan memang yang kita lihat standar minimum pada saat dicalonkan kepala daerah dan wakil daerah ini hanya ada dua aspek, yaitu terkait dengan dukungan dari partai-partai dan juga dari segi finansial. Maka untuk itu dari Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan bahwa memang harus ada standar minimal yang diberlakukan jika ingin mencalonkan seseorang ataupun pasangan dari kepala daerah dan juga wakil kepala daerah. Terkait itu juga dari Partai Golongan Karya ini menyampaikan terkait dengan penyelenggaraan pilkada serentak yang memang bisa dikatakan ini masih menjadi pertimbangan, karena pelaksanaan pilkada serentak yang rencananya akan dilangsungkan pada tahun 2015 ini memang menjadi suatu permasalahan. Dan berikut pernyataan dari Ketua Komisi 2 dari fraksi Partai Golkar, Rambe Kamarul Zaman. Yang penting sebaik-baiknya. Berikutnya adalah tentang penjadwalan. Penjadwalan agak sulit dilaksanakan kalau misalnya penjadwalannya jika masa jabatan Pemda, masa jabatan berakhir tahun 2015, di situ di Perpu dinyatakan bahwa dilaksanakanlah pilkada tahun 2015. Jika masa jabatan berakhir tahun 2016, 2017, 2018, dilaksanakanlah pilkada 2018. Jika berakhir 2019 dan 2020, dilaksanakan 2020. Ini akibat siklus pilkada nasional yang diharapkan. Ini juga mendapat tanggapan. Pada akhirnya tanggapan yang pertama di sana adalah Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo pun turut hadir dalam pelaksanaan rapat paripurna ke-16 yang dilakukan pada hari ini. Dan terkait itu juga Menteri Dalam Negeri ini menyampaikan bahwa memang 3 hal yang menjadi catatan terkait dengan itu memang harus segera dilakukan revisinya, dan jika memang kedua perpu ini disahkan secara umum. Dan bisa dibilang juga terkait dengan ini agenda selanjutnya adalah dengan menentukan mitra kerja dari tiap-tiap komisi yang akan berlangsung setelah skors ini dilangsungkan. Ya, Tommy dan juga Bella. Andri Suryawinata melaporkan dari Gedung Parlemen Jakarta. Ya, memang Bella, tadi seperti Andri yang katakan bahwa sudah 10 fraksi menyetujui adanya Perpu Pilkada ini. Namun salah satu tadi Golkar menginginkan adanya beberapa revisi yang ada di Perpu Pilkada ini sebelum disahkan. Iya, betul. Dan revisi itu diantaranya adalah soal paket kepala dari wakil kepala daerah, waktu pelaksanaan pilkada, sampai soal uji publik. Dan masih ada banyak beberapa hal.